kita langsung saja. Oke, selamat datang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Azaria Dirama, aku dari FMIPA ITB 2020, aku dari Kimia ITB. Dan buat teman-teman yang belum tahu, aku adalah salah satu founder dari Berkimia. Jadi kalau misalnya kalian mau mengerti lebih banyak tentang kimia dan membutuhkan video-video yang mendukung, kalian bisa follow YouTube Berkimia. Linknya cukup berkimia aja. Begini. Di follow guys. Jadi ya semoga bisa membantu kalian. Dan oke, langsung saja kita ke persoalan pada malam hari ini. Screen aku udah kelihatan? Udah, Zar. Oke. Jadi yang pertama, kita punya soal bromin adalah salah satu unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol Br dan nomor atom 35. Bromin adalah zat yang berupa cairan warna merah kecoklatan dalam suhu ruang dan dapat menguap jadi gas yang berbau tidak sedap. Bromin itu memiliki dua jenis isotop, yaitu 79B R dengan massa 78,918 SMA dan 81BR dengan massa 80,916 SMA. Oke, yang nomor satu, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada masing-masing isotop. Oke, jadi yang pertama ya, 79 BR 35. Jadi 35 itu berarti elektronnya ada 35, protonnya ada 35 juga. Terus karena ini 79 berarti sisanya neutronnya adalah neutron sama dengan 79 dikurang 35. Berapa itu? 49 kurang 5, 44 ya. Neutronnya. Terus yang B, yang A, masih yang A, tapi yang kedua 81 BR 35. Ini berarti, maaf ini protonnya. Jadi protonnya ada 35, terus elektronnya ada 35, terus neutronnya tinggal 81 dikurangi 35. 81 min 35 berapa? 46. Oke. Yang A sudah. Terus yang B. Jika bromin memiliki massa atom sebesar 79,904 SMA, tentukan persen kelimpahan masing-masing isotop bromin. Bagaimana perbandingannya? Oke, jadi pertama yang 79 BR, enaknya kita misalkan X ya. Terus yang 81 BR, kita misalkan 1 min X. Kan fraksi dari 79 BR ditambah fraksi dari 81 BR, totalnya adalah 1 gitu. Nah, jadi massa dari 79 BR ini berapa? Jadi 78,918 kali X tambah 80,916 kali 1 min X sama dengan 79,904. Ya udah, sekarang kita tinggal cari X-nya berapa kayak gitu. Kita masukin kalkulator. Sebentar ya. 78,918 tambah 80,916 kali 1 min X sama dengan 79,904. Sip. So, jadi kita dapat X-nya ini sama dengan 0,5065. Jadi persen 70 kelimpahan 79 BR ini sama dengan 50,65%. Terus yang 81 BR sama dengan 1 min 0,5065. Jadi 49,35%.
Nah, terus yang C ya. Yang C, bromin dapat bergabung dengan banyak senyawa lain. Senyawa-senyawa yang mengandung bromin diantaranya HBr, KBr, AgBr, dan BrCl. Tuliskan nama dari senyawa tersebut. Nah, nama-nama dari senyawa tersebut, nama-nama dari senyawa tersebut adalah yang pertama ya, HBr itu berarti kalian bisa bilang ini hidrogen bromida atau asam bromida. Terus yang kedua KBr. Yang kedua KBr itu berarti kalium bromida. Terus yang AgBr itu berarti yang depannya dulu kan Ag, terus baru Br, berarti argentum atau perak bromida. Terus BrCl. BrCl ini berarti brom klorida. Nah, teman-teman kalau misalnya kalian lihat trennya di sini, kenapa kok penamaannya kok pasti yang depan dulu? Nah, ada kiatnya kayak gini. Buat mengidentifikasi kayak gini, kenapa kok yang ini namanya bukan klorbromida gitu. Nah, kita identifikasi dulu dalam ikatan-ikatan kayak gini, yang mana yang biloxnya positif gitu. Biloxnya positif. Nah, kalau misalnya biloxnya lebih gede, ini kita taruh depan. Terus yang biloxnya lebih negatif, kita taruh di belakang. Nah, kalau misalnya BrCl, ini kan Cl-nya -1 ya. Terus Br-nya +1. Nah, kenapa kok Br-nya +1 sama Cl-nya -1? Nah, karena kalau dalam tabel periodik kalian lihat, kan urutannya kayak gini ya, F, Cl, Br, I. Nah, Br ini sifatnya lebih elektropositif daripada Cl. Karena kenapa? Karena sesuai dengan tren tabel periodik, makin ke bawah ini makin elektropositif. Dan unsur yang paling elektronegatif di tabel periodik itu adalah F. Jadi, oke. Terus yang D, HBr nih, tentukan ikatan-ikatannya. Ion kovalen atau keduanya. Ini kovalen ya. Terus kalau KBr itu ionik. AgBr ionik dan RCl itu sifatnya kovalen. Seperti itu. Oke, kawan-kawan di sini ada yang mau ditanyakan sampai akhir nomor 1 ini? Atau jelas semuanya? Belum, Zar. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, suatu campuran MgSO47H2O dan CuSO45H2O dipanaskan sampai kedua garam kehilangan kandungan airnya. Jika pemanasan 12,5 gram campuran menghasilkan 7,5 gram anhidrat, maka hitunglah persen massa ini. Nah, caranya gimana? Pertama kita bagi kasusnya jadi 2 dulu, kawan. Jadi pertama kita punya FgSO4 7H2O. Terus yang satu CuSO4
5H2O. Ini kalau kita panaskan menghasilkan MgSO4 tambah 7H2O. Ini kalau kita panaskan menghasilkan CuSO4 tambah 5H2O. Nah, kita misalkan MgSO4 yang kita punya, ini kita misalkan X mol. Maka H2O yang kita hasilkan sama dengan 7X mol. Dan anhidrat yang kita hasilkan adalah X mol juga. Nah, terus CuSO H2O ini Y mol CuSO4 dan 5Y mol H2O. Nah, terus sekarang gimana? Kita udah dapat persamaan kayak gini, dan kita udah dapat massa anhidratnya, kita dapat massa awalnya gitu. Jadi sekarang kita tinggal masukin aja. Kita hitung dulu MR Mg SO4 7H2O sama dengan berapa nih? Mg itu berapa? 24 ya. 24 tambah 32 tambah 64. Tambah 7 kali 18. Berarti 246 ya. Terus MR CuSO4 7H2O sama dengan kok 7? 5 ya. Tiga setengah tambah 32 tambah 64 tambah 5 kali 18. 249,5. Ya, oke, kita sudah dapat ini. Berarti kita dapat persamaannya. Sebentar, aku cek dulu ya. Ya, betul. Oke, berarti 246 X tambah 249,5 Y sama dengan 12,5. Persamaan pertama. Terus MgSO4 berarti tinggal kurangi massa H2O aja ya. 246 min 7 kali 18. Terus berarti 120X tambah berapa nih? Kurangi 90 ya. Berarti 159,5. Y sama dengan 7,5. Persamaan kedua. Oke, kita masukin ke persamaan linear 246, 249,5, 12,5, 599,5, 120, 7,5. Berarti X-nya kita dapat 0,013 mol. 0,13176 mol. Dan Y-nya kita dapat 0,0371 mol. Seperti itu. Terus buat dapetin masanya kita tinggal kaliin 246. Jadi 0,013176 dikali 246 sama dengan dikali segini hasilnya 3,2413 gram. Berarti persen masanya sama dengan
3,2413 per 12,5 kali 100. Berarti jawabannya adalah 25,93%. Oke, bagaimana semuanya sampai di sini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf, aku mau tanya. Ya, mangga. Itu yang dapat 120X terus 159,5Y itu tadi dari mana ya, Kak? Ini 120 itu MR MGSO4. Kan MG kan 24 ya. 24 tambah 32 tambah 64. 16 kali 4 nih. 98 tambah 24 kan? Oke, makasih, Kak. Maaf, 96 tambah 24. Kok 98? Oke, 96 tambah 24, 120. Dan yang sisanya tahu. Oke, gimana dari yang lain? Ada yang masih bingung? Maaf, izin bertanya. Mangga? Untuk yang tadi nomor 1, yang penamaan AGBR itu kita perlu pakai bilox yang angka Romawi itu nggak sih, Pak? Harusnya enggak sih kalau misalnya benar yang untuk kasus AG harusnya enggak sih, karena kenapa? AG kan cuma punya satu bilox saja kan. AG jadi nggak perlu pakai AG1BR gitu. Jadi kita namainnya pakai Romawi itu kalau biloxnya lebih dari satu. Kalau ada beberapa bilox gitu. Contohnya CU kan, CU kan tembaga 1 klorida, CuCl. Tembaga 2 klorida, CuCl2 gitu. Makasih, Kak. Oke. Mau nanya, Kak. Ya, mangga. Itu, Kak, yang persamaan kedua itu, Kak, tadi dapat dari mana ya, Kak? Yang 120X tambah 159,5. Ini MRMGSO4. Ya kan ini MGSO4 nih. Ini 120 MR-nya. Ini tadi 246. Ini 249,5. Terus ini S4 159,5 gitu. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Nah, gimana? Ada yang mau lagi? Kalau enggak kita lanjut nih. Mau nanya, Kak. Enggak. Kalau misalnya kita cari mol airnya dulu, bisa nggak ya, Kak? Ya boleh aja sih. Tinggal dikurangin ini kan. Kan 7X sama dengan 5 gram. Jadi tinggal itu kan tinggal masukin kali 18 aja kan di sini. Tinggal dikali 18, tapi yang dihitung massa yang hilang gitu. Jadi 5 gram gitu. Ya sebenarnya boleh aja dan hasilnya bakal sama. Begitu. Makasih, Kak. Tapi ingat ya, jangan sampai ini di jumlah 7X tambah 5X jadi 12. Jadi 12X itu jangan. Karena mol X dan mol Y kan nggak pasti sama gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor 3. Yang A, tentukan delta H reaksi berikut. C34 tambah 2H2 sama dengan C3H8. Kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini, cara termudahnya adalah dengan ngelihat yang ada di kanan itu kan C3H8. Jadi ya udah otomatis reaksi yang ada di sini dan kita balik aja. Jadi kan C3H4 tambah 4O2 jadi 3CO2 tambah 2H2O. Ini berapa? Min 1937. Terus ini butuh 2H2. Ini cuma 1, berarti kita bikin lagi di persamaannya. 2H2 tambah O2 jadi 2H2O. Ini min 285,8 dikali 2. Terus ini kita tinggal masukin yang tadi. 3CO2
tambah 4H2O liquid. Jadi 5O2 tambah C3H8. Ini berapa? Plus 2219,1 kilojoule. Ya sudah. Ini kan tinggal coret, 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 coret. Jadi ya sudah, kita dapat nilai delta H-nya. Berapa nih? Min 1937 tambah min 85 kali min 285,8 kali 2 tambah 2219,1. Berarti Kak, negatif. maaf, Kak. Itu H2O yang di persamaan 2H2 tambah O2 bukan harusnya 4H2O, Kak, karena dikali 2. Oh, ini typo. Pembuat soalnya nih. Kan H2O, H2-nya kan 1. Ada 1, O2-nya, O-nya ada. Jadi yang bikin jadi min 29,5 kilojoule. Jadi 3H4 tambah 2H2, jadi C3H8. Apakah reaksi ini exotherm atau endotherm? Kalau delta hanya negatif berarti reaksinya adalah exotherm karena dia melepaskan energi ke lingkungan dan dia nggak nyerap energi ke lingkungan. Ingat ya, kalau misalnya di termodinamika itu kita memandang reaksi itu sebagai sistem gitu. Jadi apakah kalau misalnya sistemnya kehilangan energi berarti dia melepaskan energi ke lingkungan seperti itu. Tuliskan persamaan termokimia dari sub soal A. Ya, persamaan termokimia itu maksudnya gini. Jadi pertama ya 3H4 tambah 4O2 jadi 3CO2 ini kan dia ngelepas energi berarti ini min berapa nih? Min 1937. Terus 2H2 tambah O2 jadi 2H2O. Min 285,8 kali 2 berapa? Min 571,6. 2H2O ya. Terus yang atas maaf, ini bukan 4 ya, ini 2 ya. Ini plus 2219,1. Nah, dari sini kalian bebas ngehubunginnya kemana aja gitu. Pokoknya kalian perbedaan energinya harus representatif gitu terhadap terhadap perubahan energinya ini. Nah,
Kalau misalnya udah kayak gini, gimana caranya? Kita tarik-tarik garis aja gitu. Ya, mungkin gambar aku kurang bagus ya kalau di sini. Tapi ini aku lebarin dulu. Plus 29,1 itu masih di sini ya. Jadi panahnya ini harusnya nah, pokoknya ininya harus representatif. Nah, kenapa kok aku nggak kayak gini? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini kan ini delta H-nya yang awalnya segini ya, setinggi ini kurangnya. Nah, terus dia mengkompensasi sebanyak ini. Nah, terus ya udah akhirnya dia energinya kan masih negatif ya, masih butuh energi. Jadi ya dari reaksi awalnya kalau misalnya ini dicoret semua, ya akhirnya dapat delta-nya min 289,5. Karena ini sama saja, ya jadi kita bikin garis level di sini nih. Mungkin yang aku bikin di sini masih rada kasar, namun kalau contoh yang baiknya di buku Brady. Ini cuma ilustrasi saja. Berapa banyak kalor yang diserap atau dilepaskan pada saat pembakaran 0,42 mol C3H4. 0,42 mol C3H4. Pembakarannya kan gini. Ini min 1937 kilojoule itu untuk 1 mol C3H4. Min berapa nih? Min 1937 sama dengan 1 mol. Berarti 0,42 mol berarti min 1937 kali 0,42. Berarti min 813,54 kilojoule. Nah, pokoknya gimana guys? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Masih kurang ngerti Kak, yang B itu gimana caranya? Pokoknya gini, kalian pokoknya harus bikin itu Kak. Kalian harus bikin gini, kayak diagram yang merepresentasikan arah gerak energi. Kalau kalian bikin apa namanya skema reaksinya kayak gini nggak masalah. Cuman pokoknya gini, kalau misalnya energinya negatif, itu panahnya harus ke bawah. Dan kalau energinya positif, ini panahnya harus ke atas gitu. Nah, kan dari reaksi satu yang ini, dari reaksi satu yang ini kan dia melepas energi sebanyak ini nih. Sebanyak min 1937. Nah, terus dari reaksi yang dua, ini kan 2H2 ya yang tadi. Ini kan 2H2. Jadi min 571,6.
Nah, panahnya harus lebih pendek. Kan ini min 197 aja udah segini. Ini min 571,6. Ini segini panahnya. Nah, persamaan reaksi yang ini, kalau misalnya kalian lihat produk akhirnya, 3CO2 tambah 2H2O tambah 2H2O lagi, kan ini sama yang ini. Ini sama yang ini. Nah, kalau kalian udah bikin yang ini, terus kalian bikin persamaan reaksi buat reaksi ketiga gitu. Persamaan reaksi ketiga. Ini 3CO2 tambah 4H2O, jadi C3H8 tambah 5O2. Nah, energinya segede gini, plus 2219,1. Nah, berarti yang kita butuhin kan, kalau misalnya kalian udah ngeliat kayak gini, mungkin ya bakal rada bingung ya. Cuman kalau kalian ngeliat kayak gini, ini tinggal dicoret aja semuanya gitu. Dicoret. Ini 4 tambah 1, 5 kan dicoret juga. Nah, ini dicoret. Nah, jadi dapat kan C3H4 tambah 2H2 sama dengan C3H8. Energinya yang mana? Energinya yang turun dari C3H4 ke C3H8 gitu. Ya emang harus itu sih. Pokoknya kalau kalian nggak gambar semuanya pun ya nggak apa-apa sih. Cuman saya cuma mengilustrasikan saja gitu. Pokoknya kalau intinya kalau misalnya eksotermis panahnya ke bawah, kalau misalnya endotermis panahnya ke atas gitu loh. Kalau misalnya untuk persamaan termokimia itu hukum Hess kan ya. Kalau misalnya kalian mau nge-review ini, kalian bisa lihat videonya sih nanti di berkimia.com. Oke. Selanjutnya, habis nomor 3. Nomor 4. Nah, sekarang kita bicara titrasi redox. Nah, massa kalium klorat awal, M sampel, sama dengan 0,1432 gram. Terus ini dilarutin ke dalam FeNO32 0,09101 molar. Nah, lalu ini kan kelebihan banget nih, berlebih. Sisa reaksinya dititrasi pakai 12,59 ml CE 4 plus 0,08362 molar. Berapa persen massa KClO3 di sampel? Nah, sekarang caranya gimana nih? Nah, pertama kita harus tarain reaksinya dulu. Nah, berarti reaksinya gimana? ClO3- tambah, ini pakai cara setengah reaksi aja ya, tambah 6H+, tambah, ini kan namanya plus 5 ya, plus 5 ke min 1, tambah 6 elektron. Jadi Cl- tambah 3H2O. Terus ini Fe2+ oksidasi sama ClO3-nya. Fe2+, jadi Fe3+ tambah elektron. Nah, ini dikali 6. Nah, ya udah akhirnya 6 Fe2+ tambah ClO3- tambah 6H+. Jadi 6 Fe3+ tambah Cl- tambah 3H2O. Ini persamaan reaksi 1. Tuh ya. Oke. Nah, untuk reaksi yang kedua, kalau kita lihat
ini udah setara. Karena kenapa? Muatannya ini totalnya plus 6. Plus 6 ya. Plus 2 tambah 4 plus 6. Terus, yang muatan di kirinya, di kanannya, ini plus 3 tambah plus 3. Sama dengan plus 6 juga. Jadi udah setara. Nah, pertama, kita harus ngitung dulu jumlah Fe32 yang bereaksi. Jadi, Fe2 plus bereaksi sama dengan 50 kali 0,09101 ya 0,09101 dikurang yang dititrasi. Kan ini stoikiometrinya udah 1:1 nih. Berarti milimol Ce4+ sama dengan milimol Fe2+. Ya sudah, akhirnya dikurang 12,59 kali 0,08362 sama dengan berapa nih? Hitung ya. 50 kali 0,09101 means 12,59 dikali 0,0 ini molnya ya. 0,08362. Berarti kita dapat 3,4977 milimol. Nah, kita udah dapat milimol Fe yang bereaksi. Fe2+ yang bereaksi nih. Nah, kalau kita udah dapat milimol Fe2+, kita dapat ininya kan? Ya sudah. Berarti mol ClO3- sama dengan 1/6 mol Fe2+. Jadi berapa ya? Dibagi 6 sama dengan 0,58295 milimol. Nah, kita udah dapat milimolnya. Terus kita tinggal kaliin MR ClO3-. Nih, MR ClO3 berapa? 39 tambah 35,5 tambah 48. 122,5. 122,5 dikali 0,58295 milimol. Ini dikali, dapatnya 71,41 miligram. Ini miligram ya. Karena ini kan gram, ini milimol. Ya sudah, akhirnya dapatnya miligram. Nah, dapatnya miligram, terus dibagi sampelnya berapa beratnya? 0,1432. Berarti 71,41 per 143,2 miligram. Berarti jawabannya adalah 49,86%. Begitu. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanya? Atau masih paham atau sudah paham sampai di sini? Gimana? Clear ya? Tinggal hitung yang bereaksi dulu, terus dapatkan perbandingannya gitu. Oke? Kalau nggak ada yang jawab, saya asumsikan clear ya. Oke. Nah, 5. Oke. Untuk nomor 5, kalian untuk kuis itu kalian sudah belajar sampai sini belum? Sampai yang ada spektrum emisi itu. Gimana guys? Kalian udah belajar sampai sini belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Kalian sekarang belajar sampai lagi materinya sampai mana di kelas? Termokimia. Kimia, Kak. Oke, termokimia. Nah, aku terangin dulu ya. Jadi spektrum emisi itu tuh sifatnya gini. Jadi transisi elektronik dari
suatu N1 ke N2, N1 N2 ini apa? Tingkat energi gitu. Jadi misalnya aku punya tingkat energi dalam suatu atom hidrogen. Misal kita punya elektron di keadaan dasar. N2, 3, N4, N5, sampai N infinite gitu. Nah, untuk mengelevasikan elektron ini dari satu energi N1 ke N2, delta E-nya ini sifatnya itu diskrit gitu, seperti anak tangga gitu. Jadi, delta E-nya dirumuskan sebagai Hc RH 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat. Karena kalau misalnya N1-nya ini lebih kecil dari N2 nilainya, misalnya N1 sama dengan tingkat energi yang pertama, terus yang N2 itu tingkat energi yang kedua, gitu. Dari N1 ke N2, kenapa kok bentuknya delta E-nya kayak gini, bukan N2 min N1? Karena kalau misalnya kita naik tangga ya, kalau naik tangga kita kan butuh energi gitu. Jadi sama halnya dengan molekul tuh. Kalau misalnya molekul ini aku kasih energi berupa cahaya atau apapun, maka dia bakal tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi seperti itu. Dan perubahan energinya dirumuskan sebagai seperti ini, rumus ini gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menginterpretasikan yang kayak gini? Lah kok seperti ini? Kok ada grafik increasing wavelength ini? Apa ini? Nah, kita harus teliti lagi gitu. Kan sebetulnya delta E sama dengan Hc per lambda. Nah, berarti 1 per lambda sama dengan Hc RH sama dengan RH 1 per N1 kuadrat min 1 per N2 kuadrat. Nah, kalau misalnya ini wavelength-nya ini kan makin ke kanan ini makin itu ya, makin banyak ya, makin panjang. Karena kan ke sini ini increasing wavelength. Nah, kenapa kok ada batasnya di sini? Nah, karena kalau misalnya aku nggak mengeksitasi energi sama sekali, kan wavelength-nya nggak boleh infinite dong. Lambdanya nggak boleh infinite dong. Karena kalau misalnya N1 sama dengan N2, berarti lambdanya sama dengan infinite dong. Kan berarti hasil pengurangannya ini adalah 0 gitu. Karena hasil pengurangannya ini adalah 0, maka 1 per berapa yang sama dengan 0, lambdanya jadi infinite dong. Nggak bisa dong kayak gitu. Lambdanya harus terkuantisasi gitu. Nah, sekarang kita udah dikasih tahu kalau panjang gelombang dari gelombang A itu 103 nanometer. Nah, 103 nanometer. Ini gimana cara kita menginterpretasikannya? Nah, jadi kan kita udah dikasih tahu nih, transisinya itu dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi dasar, N sama dengan 1. Nah, berarti buat gampangnya, kalau misalnya kita udah dikasih tahu dasarnya itu N1-nya itu 1, berarti N2-nya itu yang di sini yang lambdanya paling panjang itu berapa, guys? Kan N1, N2, N berapa-berapa itu harus bilangan bulat gitu. Jadi nggak boleh 1,5 gitu tuh nggak ada. Jadi karena itu harus bilangan bulat, ini berarti N sama dengan 2, ini N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Jadi gitu. Nah, ini pertanyaannya apa? Bentar. Oh ya, ada di sini. Tentukan bilangan kuantum N awal dan akhir pada transisi yang menghasilkan garis A dan B.
Nih, yang A itu berarti N1 sama dengan 1, terus N2 sama dengan berapa nih? Yang A itu berarti N2-nya sama dengan 3 gitu. Ini buat A. Terus yang itu, yang B, itu N1 sama dengan 1, terus N2 sama dengan 4. Ini B. Identifikasi spesies yang menghasilkan spektrum ini. Nah, caranya gimana? Oh ya, tadi delta E-nya ini hasil dari ini dikali Z kuadrat. Nah, kita udah dikasih tahu yang A itu N sama dengan 3, ini lambdanya itu 103 nanometer. Nah, berarti 1/103 kali 10 pangkat min 9 ini kita convert dulu dalam cm karena RH itu sama dengan 109.677 per cm. Jadi lambdanya itu pertama kita harus convert dulu ke cm dulu. Jadi 103 kali 10 pangkat min berapa nih? 10 pangkat min 9 meter itu berarti 10 pangkat min 7 cm ya. Kali 10 pangkat min 7 sama dengan 109.677 Z kuadrat kali 1/1 min 1/9 kan? N kuadratnya kan berarti 1/9 kan berarti. Ya sudah, kita dapat Z kuadratnya deh. Berarti 1/103 kali 10 pangkat min 7 kali 109.677 kali 8/9. Nah, berarti kita dapat Z kuadratnya sama dengan 1. Z kuadrat sama dengan 1, ya sudah. Akhirnya Z-nya 1, berarti hidrogen kan? Oke. Kalau misalnya kalian mau baca teorinya, nanti aku bikinin videonya di Berkimia ya, dalam beberapa minggu. BTW kalian udah quiz guys? Atau belum? Udah. Materinya sampai itu kimia. Oke, soal selanjutnya. Nah, suatu anion dari unsur netral yang sama akan memiliki jumlah apa nih? Neutron, proton, neutron, proton. Kira-kira yang sama apa nih? Misalnya aku punya apa nih enaknya? Cl min ya. 1735 Cl min. Nah, kira-kira ini hubungan antara proton, neutron, dan elektronnya gimana? Yang C. Nah, kita breakdown satu-satu dulu. Nah, kalau misalnya proton dan neutronnya sama, protonnya sama, bener ya? Terus, neutronnya sama, bener ya? Tapi, yang beda itu adalah elektronnya. Jadi betul sekali yang tadi menjawab yang C. Karena ion itu sifatnya beda elektron. Kalau isotop itu sifatnya protonnya beda gitu. Terus
bukan maksudnya isotop itu protonnya sama gitu, maaf kok protonnya beda mabuk tuh. Lalu isobar, iso itu kan sama ya, isobar tuh airnya sama gitu. Jadi ya bisa disimpulkan lah kalau misalnya airnya dapat pasti proton dan elektron dapat gitu. Oke, bisa lah ya. Basic banget itu. Oke, suatu atom natrium memiliki nomor atom 11 dan massa 22. Nah ya udah, tinggal 11 22 Na. T E P. Terus 22 min 11. Berarti 11 neutron. Gitu. 11 11 11 gitu kan. Beda kasusnya kalau misalnya yang ditanya itu Na+. Kalau Na+, berarti elektronnya hilang 1. Berarti elektronnya 10 doang gitu. Nah, kenapa kok yang hilang bisa cuma elektron doang? Nah, kalau misalnya protonnya kita hilangin meleduk dong. Jadi bisa reaksi fisik gitu. Nah, oke. Nah, 72Zn, 75As, 74Ge. Terus yang ketiga nih. 72Zn, 75S, dan 74Ge. Semua akan memiliki massa, elektron, neutron, proton dan neutron, atau proton yang sama. Nah, kita lihat dulu nih. 72 Zn nomor atomnya 30. 30 Zn. 75 33 AS. 74 32 GE. Nah, kalau kita lihat ini jumlah protonnya berapa nih? Jumlah protonnya kan 30 ya. Berarti jelas-jelas proton sama elektron beda. Nah, neutronnya 42 kan. Terus ini 42. Neutronnya 42, neutronnya 42. Ini juga neutronnya 42. Jadi jumlah neutron yang sama. Oke. Karena tampaknya nomor 4 ini soalnya masih gampang aja. Sama kayak yang tadi. Jadi ya kemungkinan nggak bakal semuanya aku bahas sih, karena waktunya bakal terbatas. Cuman aku bahas yang kemungkinan berguna nih. Nah, asam propanoat bla 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 bla, penyebutan nama untuk senyawa NaHCl3 itu apa? Nah, natrium hidrogen karbonat bisa. Natrium bikarbonat bisa juga. Natrium karbonat kagak. Soalnya ini kenapa? Soalnya ini Na2CO3. Jadi yang betul adalah 1 dan 3. Ini apa ini? Satu dan dua bukannya? Dan 2. Oh ya, mau 1 dan 2. Aduh. Oh, 1 dan 3. Ya, betul. Terima kasih atas koreksinya. Nah, ini nih. Nah, ini C3H8O tambah YO2 jadi ZCO tambah WH2O. Persamaan reaksi pembakaran bla 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 X, Y, dan Z. Biar gampang X-nya kita misalnya 1 aja. Terus Z-nya kita samain jumlah C-nya. Jadi Z-nya sama dengan 3. 3 CO ya. Tambah Y-nya ada 8 dibagi 2. W-nya 4. Tambah 4 H2O. Jadi 3 tambah 4, 7. Min 1, 6. 6 bagi 2, 3. Y-nya 3 ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 3, W-nya 4. Gitu ya.
Berapa massa gas CO bla 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 10 gram N propanol. Nah, 10 gram N propanol berarti 10 per 60 ya. Per 6 dikali mol perbandingan koefisiennya berapa? Berarti ini 10 per 60,1 kali 3 dikali 28 ya. 14 gram massa gas CO-nya. Berapa persen hasil reaksi kalau yang terbentuk adalah 12,92 gas CO? Jadi 12,92 per 14 dikali 100. Karena yieldnya. Berarti 12,92 berarti 92,29%. Gitu. Nah, sekarang gini nih. K2CR2O7. Nama IUPAC-nya apa nih? Ini namanya kalium dikromat. Kalau udah kayak gini, nggak usah pakai yang kayak gini-gini. Jadi jawabannya C gitu. Kalium dikromat. Nggak usah pakai Romawi-Romawian gitu kalau misalnya udah ada kayak gitu. Nah, yang berperan sebagai reduktor dan oksidator adalah ion yang reduktor dulu. Yang keoksidasi yang mana, guys? Yang keoksidasi kan berarti teroksidasi itu Fe2+ ya. Karena dia dari 2+ jadi 3+. Terus yang bersifat sebagai oksidator. Yang bersifat sebagai oksidator itu adalah yang terreduksi, yaitu berarti Cr2O7 2-. Jadi besi 2 dan ion dikromat. Yoi, yoi. Nah, ABCD-nya berapa nih? Nah, pertama ini dari +6 ke +3. Tapi karena kita ada 2, jadi jumlah elektronnya jadi 6 elektron. Yang ganti itu 6 elektron gitu. Sementara dari Fe2+ ke 3+, ini cuma ganti 1 elektron. Berarti ini dikali berapa? Dikali 6. Jadi A-nya 6, terus B-nya 1, C-nya 2, D-nya 6 juga ya. Ini namanya metode perubahan bilangan oksidasi. Kayak gitu. Zar, sorry ngekat. Waktunya sampai 25.5 ya? Sekarang jam berapa? 25.2. Oke, 3 menit. Nanggung. Satu soal lagi ya. Nah, 4 angka penting dan gunakan titik sebagai pemisah desimal. Persen massa biji. Oke, K2CR2O7-nya berapa? 12,15. Nih, Cr2O7 2- sama dengan 12,15 kali 0,01 mol. Jadi 12,15 kali 0,01 berarti 0,1215 milimol. Terus Fe-nya berapa? Fe sama dengan NF sama dengan 6N Cr2O7 2- sama dengan dikali 6 sama dengan 0,729 milimol dikali berapa nih? Dikali 56. Kali 56. Berarti 40,82 miligram.
Ini 0,5 gram berarti 500. Jadi 40,824 per 500. Jadi dikali 100 sama dengan 8,1648 %. 4 angka penting. Atau 4 angka penting itu bukan 4 angka belakang koma ya, jadi 8,165%. Oke, seperti itu. Oke kawan-kawan, karena sepertinya waktunya sudah habis, saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah interaktif dan sudah bisa datang ke sesi kali ini. Dan semoga kalian semua sukses menghadapi ujian-ujian kimia selanjutnya. Tetap semangat semuanya. Kalian bisa kembali ke ruangan utama. Bentar, ada yang nanya tuh, recordingnya di-share lewat mana? Di YouTube Berkimia ya? Ya, di YouTube Berkimia, oke. Terima kasih, Kak. Oke, makasih semuanya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.